Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa Shalom, kabar pagi hari ini? luar Luar biasa. biasa. Oh, mantap ya. Kita selalu Ya, dalam keadaan baik, kita selalu dalam keadaan istimewa. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu luar biasa. memperhatikan kehidupan kita ya. Puji syukur dan terima kasih tentunya kita punya Allah yang hebat. Allah yang mengerti kehidupan kita, Allah yang tahu keadaan kita. Dan thank you kepada Tuhan Yesus bahwa pagi hari ini kita juga bisa berkumpul di sini dalam keadaan baik-baik dan sehat. Ya, saudara, selamat pagi dan selamat datang kembali di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini yuk kita bersama-sama kita mau memuji serta menyembah Tuhan. Kita pagi hari ini akan dipimpin oleh Pak Hendra pujiannya dan kita akan mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Robert Doni Priharsono. Shalom, selamat pagi Pastor Doni, apa kabar pagi hari ini? Apakah sudah bisa di-unmute? Pagi Pak, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Senang sekali Haleluya. pagi hari ini sudah bisa bersama kami ya Pak Doni. Siap. Luar biasa. Terus maju dalam pelayanan dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati Pak Doni. Amin. Ya. Haleluya. Firman Tuhan berkata pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Ya, saudara, ini firman Tuhan yang memantapkan kita lagi bahwa sampai tua pun kita masih bisa berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya, saudara, kita akan buka persekutuan kita pagi hari ini dan saya meminta tolong kepada siapa pagi hari ini? Dengan Ibu Leni. Mohon bantu buka dalam doa. Ya, silakan. Di-unmute dulu Bu Leni. Udah. Ya, oke. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik, teramat baik Tuhan. Tuhan, pagi ini kami mau on fire Tuhan. Kami mau blessing Tuhan di GWG Tuhan. Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi bersama-Mu Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan yang hadir pagi hari ini Tuhan. Yang kami rindukan Tuhan pagi hari ini Engkau ada bersama kami Tuhan. Berikan juga kuasa-Mu Tuhan untuk Pak Hendra Tuhan yang akan memenaikkan puji-pujian Tuhan. Biarlah melalui puji-pujian ini menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga hamba-Mu Pak Doni Tuhan yang akan bawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kata-kata yang sederhana Tuhan, biar kami boleh mengerti Tuhan. Biar kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Demikian juga Hendro Tuhan yang membawa host Tuhan. Berkati Hendro Tuhan, berkati juga keluarganya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang pagi hari ini datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, 1-2 orang berkumpul Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kasih karunia dan anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Leni. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai penyembahan pada pagi hari ini. Bapa, berkat kasih setia-Mu yang besar, kami bisa masuk dalam hadirat-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut dan gentar
tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab dengan rela hati kami mempersembahkan korban pujian ini kepadamu ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu sebab nama-Mu yang mulia dan agung ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh,
sebab Engkaulah kebenaran kami yang menyelamatkan kami, Tuhan. Sebab kami suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Firman akan selalu tetap di dada kami sebagai rasa bangga kami kehadap-Mu, ya Bapa. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Inilah korban puji-pujian kami di hadapan-Mu. Biarlah ini menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa, tetap dalam hadirat-Mu sebentar kami akan mendengarkan pengajaran dari firman-Mu. Urapi kami semua, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi panggilan dalam setiap firman-Mu ya Tuhan. Kau urapi juga hamba-Mu yang membawakannya. Dan biarlah pagi hari ini semuanya kami lakukan hanya untuk-Mu ya Bapa. Hanya untuk kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Doni. Bapak, kalau kami saat ini hidup, maka hidup kami adalah bagi kemuliaan nama-Mu. Hidup kami adalah untuk menyenangkan Engkau. Hidup kami untuk melayani Engkau. Dan biarlah hidup kami terus menjadi penyembah-penyembah-Mu. Terima kasih Bapa untuk persekutuan ini. Terima kasih Bapa untuk setiap pengurus dalam persekutuan ini. Berkati dan urapi setiap kami, agar kami boleh mendapatkan suara dari Engkau Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati pagi ini, sama-sama katakan, amin. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan, salam. Saya akan share satu tema di dalam persekutuan kita, yaitu restoration of spirit. Ya, dikembalikan ke tempat penyimpanan atau tempat semula. Sebelum saya masuk di dalam firman ini, saya mendapatkan satu renungan dari kawan saya. Beliau mengatakan begini, Pak, Tuhan itu bukan hanya penghibur gitu, di saat kita tuh susah gitu. Saya merenungkan kata-kata ini.
Ya, saya merenungkan kata-kata ini. Tuhan itu bukan hanya penghibur di saat susah. Kadang kita baik sebagai hamba Tuhan, baik sebagai seorang jemaat, baik sebagai anak-anak Tuhan, kadang hanya melihat dari satu sisi bahwa Tuhan itu sebagai penghibur. Memang Tuhan itu sebagai penghibur. Roh Kudus itu sebagai satu penghibur buat kita. Tetapi lebih dari itu sebenarnya. Kalau kita tahu bahwa dari lagu ini, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan, ya, yang memberiku hidup dan pengharapan, artinya Allah kita, Yesus Tuhan kita ini bukan hanya penghibur. Yang saat kita susah nangis-nangis datang ke Tuhan, Tuhan tolong kami, kemudian kita dihibur. Itu kita hanya menempatkan Tuhan itu eh, di posisi penghibur. Ya. Apa bedanya dengan penghibur-penghibur yang di kafe-kafe? Kita sumpek di rumah, kita datang ke kafe, terhibur di situ, pulang stres lagi, pusing lagi, seperti itu. Tetapi Tuhan kita lebih dari itu. Dalam satu minggu ini saya sedikit kesaksian. Dalam satu minggu ini kami mendapatkan apa namanya eh, kunjungan dari seseorang, ya, dari beliau bukan bergereja di tempat kami, ya, tapi kita sudah kenal sangat lama sekali. Kemudian malam-malam datang, WA istri saya, Bu, pengen ketemu, itu malam-malam gitu. Jadi, wah, ada apa ini? Kalau malam-malam sampai mau ketemu itu cuman dua hal aja, sangat mendesak sekali kan. Malam-malam itu sudah di atas jam 10 malam gitu. Bu, pengen ketemu gitu. Itu biasanya cuma ada dua, lagi masalah atau lagi butuh uang gitu kan. Nah, kayak kita mikir, yang model begini bukan mau cari uang. Nah, ini pasti ada masalah. Kita terima, datang ke rumah, ternyata nangis-nangis, sudah menyampaikan, Bu, Pak, kami mau bercerai. Gugatan saya sudah layangkan di pengadilan negeri. Waduh, kita shock langsung. Waduh, loh kok bisa sampai seperti itu? Akhirnya dalam cerita-cerita kita tanya, sudah berapa lama nggak ke gereja? 4 tahun. 4 tahun tidak ke gereja. Bagaimana seseorang yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya, 4 tahun nggak pernah ke gereja, 4 tahun nggak pernah melakukan, nggak pernah berinteraksi dengan Tuhan. Ya, hidupnya sangat kering sekali. Jadi saat ini kita lagi apa namanya, lagi eh, intens untuk pendampingan, ya, yang kita doakan supaya jangan sampai cerai. Walaupun sudah masuk ke pengadilan, kita terus intens bagaimana caranya supaya eh, upaya perdamaian ini bisa gugur, upaya perdamaian ini bisa masuk dan kemudian mereka bisa bersatu lagi. Kasus kedua, seorang ibu-ibu, ya, stres karena apa? Anaknya masuk Islam, ya. Anaknya masuk Islam, anak perempuannya masuk Islam. Kemudian karena anak perempuannya masuk Islam, suaminya yang Kristen digugat cerai. Ya. Nah, begitu sudah cerai, cucunya diangkut semuanya sama eh, menantunya yang laki-laki. Stres. Sampai akhirnya memutuskan untuk tidak bergereja lagi. Ngapain saya bergereja? Saya berdoa, saya begini, begini, begini. Toh juga tidak ada jawaban. Anak saya juga tetap masuk, tetap jadi orang Islam. Menantu saya yang laki-laki bawa semua cucu saya. Wah, ruwet kehidupan ini. Ya. Padahal sebelumnya dia bahasa rohnya luar biasa sekali, Bapak Ibu. Itu kalau beliau berbahasa roh itu ngeri sekali. Wah, luar biasa sekali. Tetapi dalam kehidupan begitu, di hadapan pada kenyataan kehidupan yang seperti itu, stres. Ya, stres. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya mengambil tema
pagi ini adalah restoration of spirit, dikembalikan ke tempat penyimpanan, kembali ke tempat semula. Kita tahu Bapak Ibu bahwa eh, kondisi jemaat saat ini ya ada banyak permasalahan. Kondisi jemaat saat ini banyak sekali permasalahan. Yang pertama ada kebingungan jemaat. Ya. Karena apa? Banyaknya pengajaran fenomenal ya, yang cuman untuk mencari sensasi, mencari apa namanya supaya orang nge-like pengajaran-pengajarannya, sehingga begitu jemaat mendengar pengajaran-pengajaran seperti itu mereka mengalami satu kebingungan. Ya. Yang ketiga, perkembangan media sosial yang sudah sedemikian canggih sekali sehingga semua orang bisa mengakses. Ya, kita tahu terakhir-terakhir ini diskusi-diskusi tentang bahwa Yesus itu bukan gembala yang baik, Yesus itu bukan juru selamat, itu menggoncangkan. Sepertinya hal yang sepele sekali, tetapi ini cukup menggoncangkan kehidupan Kristen, kehidupan jemaat saat ini, itu goncang semuanya. Teman-teman dari BKSGB, Badan Kerjasama Gereja-Gereja di Balikpapan, ngajak saya untuk apa namanya, untuk yuk Pak bikin apa namanya, bikin sanggahan kita apa namanya, bikin konten, bikin jawaban, kita expose sanggahan-sanggahan terhadap pengajaran-pengajaran seperti itu. Saya bilang nggak usah. Nanti kita sendiri akan terjebak sebagai orang-orang yang cuma cari konten doang gitu. Lebih bagus kita masuk di dalam gereja kita, ngajar jemaat kita sesuatu yang benar, kembali kepada Alkitab kita. Gitu. Ini goncangan-goncangan rohani ini sangat terasa sekali akhir-akhir ini, Bapak Ibu. Jadi baik kita sebagai hamba Tuhan, baik kita sebagai pendeta, baik kita sebagai gembala, baik kita sebagai senior-senior di dalam gereja kita, baik kita sebagai diaken, baik kita sebagai penatua di dalam gereja kita, kita harus melihat permasalahan-permasalahan seperti ini agar kita bisa mengambil langkah-langkah ke depan. Nah, ada hal-hal yang perlu diteliti di dalam kehidupan bergereja kita, Bapak Ibu. Ya, ada hal-hal yang perlu diteliti di dalam kehidupan bergereja kita saat ini. Supaya apa? Kita bisa mendapatkan akar-akar masalah di dalam gereja kita, sehingga kita bisa memberikan pengarahan-pengarahan yang benar. Ya. Kebetulan saya pernah di satu institusi pendidikan, ya, ada di satu kampus di Balikpapan. Nah, kerjaan saya waktu itu agak iseng juga, suka neliti gitu. Karena kebetulan saya jadi pembimbing skripsi, pembimbing penulisan karya akhir, sehingga saya banyak hal yang saya kemudian ikut teliti gitu. Nah, ada beberapa hal yang sering kita teliti. Yang pertama adalah penggunaan bahasa roh. Ya. Nah, ini akan sedikit menyangkut dengan tema yang akan saya sampaikan gitu. Karena ternyata banyak orang menggunakan bahasa roh itu karena latah. Ya. Sehingga apa? Seolah-olah bahwa mereka sudah berbahasa roh, begitu mereka dikenakan permasalahan tentang realitas kehidupan yang berat, stres. Ya. Salah satu contoh yang tadi saya sampaikan, seorang ibu-ibu kalau bahasa rohnya ngeri, begitu saya tanya, Bu, Ibu bahasa roh itu benar-benar Ibu mengalami roh kudus nggak? Dia nggak bisa jawab. Dia bilang, dari dulu saya cuman ya ikut saja, Pak. Gawat seperti ini. Ya, karena sebenarnya dia tidak memiliki karunia berbahasa roh, tetapi karena ikut-ikutan, wah akhirnya ya saking canggihnya dia ngikut, wah sampai luar biasa gitu. Padahal sebenarnya dia tidak punya karunia itu. Akhirnya dia merasa kosong. Saya sudah berbahasa roh, tetapi kok kenyataannya seperti ini. Saya merasa ada Roh Kudus di dalam hidup saya, tetapi kehidupan saya kenapa seperti ini gitu. Kemudian yang tren sekarang ini adalah GYI, Gereja YouTube Indonesia. Ya. Kalau online seperti ini kita bisa sama-sama beribadah langsung. Yang jadi masalah adalah ibadah YouTube. Orang jadi penonton gitu. Dan ini yang paling banyak, fenomena paling banyak itu di sini. Orang nonton ibadah.
semua disuguhkan dengan YouTube yang beredar, semuanya ada di media. Ya, orang tinggal ngikutin aja, tinggal pilih aja, pengen yang suka mana, setel udah dengerin doang gitu. Dia tidak terlibat secara aktif, artinya secara rohani pun juga kosong. Nah, kemudian mereka mulai mencari pembicara-pembicara yang disukai, ya. Pembicara-pembicara yang menurut mereka, wah ini keren, ikutin. Akhirnya apa? Pengajaran demi pengajaran demi pengajaran demi pengajaran, tumpang tindih, bingung sendiri gitu. Nah, kemudian coba kita lihat secara jujur nilai kepuasan beribadah dan pandangan jemaat terhadap gerejanya bagaimana. Kekasih Tuhan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Tuhan. Hal-hal seperti ini kita perlu lihat. Apakah ini betul-betul sangat membantu jemaat atau itu hanya suatu bungkus, ya, di mana di dalamnya ada bara yang siap meledak. Kasihan jemaat, ya, kasihan jemaat. Jemaat yang benar-benar mencari Tuhan, jemaat yang benar-benar mencari hadirat Tuhan, mereka pulang kosong semua. Mereka hanya menjalankan aktivitas ibadahnya sebagai satu rutinitas saja. Nah, kita akan mulai masuk di Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Yesus berkata kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, akan tiba saatnya ketika bukan di gunung ini ataupun di Yerusalem orang menyembah Bapa. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Namun akan tiba saatnya, yaitu sekarang, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menuntut yang seperti itu untuk menyembah Dia. Allah adalah roh dan mereka yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kekasih Tuhan, Yohanes 4 ya, ayat 24 ya. Yohanes 4 ayat 24. Ini bicara tentang Yohanes 4:24. Ini bicara tentang seorang perempuan yang bertemu dengan Tuhan Yesus, yang kemudian dibukakan kehidupannya. Ya. Kehidupan masa lalunya dibukakan oleh Tuhan dan kemudian Tuhan memberikan sesuatu kepadanya sehingga perempuan ini kemudian menjadi pewarta Injil di kotanya. Ya. Ini penginjil pertama ya yang muncul di dalam Alkitab. Nah, ada hal yang menarik di dalam pernyataan Tuhan Yesus kepada perempuan ini. Saya tidak bicara tentang apa namanya bagaimana perempuan ini kemudian bertobat, kemudian percaya kepada Tuhan, tetapi saya menyoroti ada sesuatu hal yang sangat bagus sekali, bahwa yang pertama penyembahan yang benar dikatakan di sini penyembahan yang benar, artinya ada juga penyembahan yang nggak benar. Ya. Penyembahan yang benar adalah penyembahan yang membawa seseorang untuk menjalin hubungan yang sangat pribadi sekali dengan Allah. Saya sering menyebutnya sebagai power, POWER, ya, POWER. P-nya itu adalah pray and praise. Ya, O-nya itu orientasinya, orientation to the Jesus. Orientasinya adalah kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Jadi kalau gereja-gereja itu melakukan pray and praise, orientasinya jangan kemudian supaya jemaat itu nyumbang banyak, jemaat itu apa namanya memberikan perpuluhan-perpuluhan yang besar, kemudian nabur yang besar, bukan seperti itu. Yang kemudian hasil taburan jemaat, hasil perpuluhan jemaat, wah dipakai untuk foya-foya pendetanya atau gembalanya, bukan seperti itu. Tetapi orientasinya adalah bertemu dengan Yesus. Orientasinya adalah persekutuan dengan Yesus. Jadi pray and praise itu bukan kemudian disetting dengan nilai-nilai entertain supaya orang tuh wah merasa wah saya di sini apa namanya enak sekali nih pujian penyembahannya, wah dengan sarana
alat musik, kemudian lighting, segala macam. Wah, cakep banget, oh, ini keren banget. Mereka tidak akan bertemu dengan Tuhan. Maka orientasinya adalah kepada Yesus. Ya. Jadi biarlah Allah yang sudah menciptakan manusia, bukan manusia yang menciptakan Allah di dalam ibadah, supaya kemudian dimanipulasi, kemudian menjadi keuntungan bagi mereka. Gitu. Jangan. Biarlah jemaat berorientasi kepada Yesus. Mereka bertemu dengan Yesus. Orientasinya harus jelas. Dan para pemimpin gereja pun orientasinya harus jelas. Orientasinya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan pendetanya, bukan untuk kemuliaan gembalanya, bukan untuk kemuliaan yang punya yayasan dan seterusnya. Nah, W-nya itu adalah worship, penyembahan. Jemaat diajar seperti di dalam GWG ini, walaupun dengan satu lagu, ya, dengan 2 lagu, tapi kita udah bisa masuk di dalam penyembahan. Roh kita udah bisa masuk di situ sebagai menyembah Allah kita. Ya. Jadi penyembahan di sini bukan kemudian harus bicara dengan bahasa roh gitu. Ya. Itu artinya penyembahan dalam bahasa roh. Ya. Tetapi penyembahan dalam roh itu adalah diri kita sepenuhnya, diri kita seutuhnya, dengan kekuatan kita, dengan segala kemampuan kita, dengan segala akal budi kita, itu benar-benar nyembah Allah. Gitu. Nggak harus berbahasa roh. Kadang untuk di beberapa gereja tertentu, ya, penyembahan harus bahasa roh. Ya. Bahasa roh itu adalah karunia. Artinya tidak semua orang juga akan mendapatkan itu. Ya. Jadi penyembahan itu tidak harus diwajibkan. Kalau begitu diwajibkan, maka akan terjadi orang ikut-ikutan, orang akan latah berbahasa roh. Tetapi di sini jemaat itu didewasakan. Dia bisa menyembah di dalam ketaatannya, di dalam kesungguhannya, sehingga dia bisa merasakan hadirat Tuhan secara nyata gitu. Nah, kekasih Tuhan, mengasihi dan menghormati Allah melalui doa, pujian, ucapan syukur, dan tindakan yang memuliakan Allah, itulah penyembahan-penyembahan yang benar. Yang tadi saya sampaikan, W-nya adalah worship. Ya, nyembah Tuhan. Kadang dalam penyembahan itu prakteknya pun tidak harus ada kata-kata yang keluar. Cukup kita diam, kemudian kita melihat perjalanan bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana Tuhan menaungi kita, bagaimana kasih Tuhan dan seterusnya, sehingga kita bisa merasakan Tuhan sungguh luar biasa. Yang keluar mungkin hanya cuman ucapan-ucapan syukur saja, itu sudah luar biasa. Nah, jadi penyembahan itu yang pertama pray and praise, ya. Kemudian orientasinya kita kepada Yesus, kemudian kita ada penyembahan yang dilakukan dengan kesungguhan hati kita. Kemudian E-nya adalah endure, ya, daya tahan. Daya tahan dari mana? Dari firman. Maka sebagai seorang Kristen, firman itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan. Firman itu melekat di dalam kehidupannya. Artinya apa? Hari-hari diisi dengan firman, hari-hari diisi dengan firman. Supaya apa? Rohnya itu kuat. Firman itu adalah makanan bagi roh kita. Sehingga dengan kita menguatkan jemaat kita menguatkan setiap pengerja kita dengan terus mengaktifkan firman, maka dia akan melihat bahwa di dalam kehidupannya adalah firman. Dan kita harus tahu bahwa firman itu mutlak, gitu. Kebenaran yang mutlak. Kalau kita melihat pengajaran dari Pak Samuel Pang, ya, tidak ada kesalahan terhadap firman Tuhan. Ya. Bahkan dari sisi saintifik, ya, dari sisi ilmu pengetahuan, justru ilmu pengetahuan itu akan mengambil firman. Firman itu dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan membuktikan bahwa firman itu benar. Nah,
Kita harus tahu bahwa kebenaran di dalam firman Tuhan itu adalah mutlak. Sehingga kalau ada pengajaran-pengajaran yang kemudian mengajarkan kita untuk sesuatu yang lain yang berbeda dengan firman, nah, kita harus dengan yakin, dengan tegas kita harus mulai tinggalkan gitu. Jadi penyembahan yang benar itu adalah penyembahan Allah, penyembahan kepada Allah yang melalui Yesus Kristus, yang satu-satunya pengantara Allah dengan manusia. Ya. Kita lihat di Yohanes 14, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah yang menjadi jalan kebenaran. Yesuslah yang menjadi perantara untuk kita bisa masuk kepada Bapa, untuk kita bisa kembali kepada Bapa. Hanya Yesus, bukan sesuatu yang lain, bukan nama-nama yang lain, bukan pribadi yang lain, tetapi Yesus. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada jalan lain selain kepada Yesus. Ya. Jadi kalau ada pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus bukan jalan keselamatan, nah ini ngawur. Ya. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Dialah jalan untuk mendapatkan keselamatan itu. Ya. Nanti Bapak Ibu juga boleh baca juga di 1 Timotius 2 ayat 5. Ya. Itu bicara tentang keesaan Yesus. Ya. Allah itu esa dan Yesus itu adalah esa. Jadi keesaan Yesus itu yang membawa setiap kita untuk bisa datang kepada Allah kita, kepada Bapa kita. Kita bisa kembali kepada Bapa kalau kita melewati Yesus yang adalah juga esa. Gitu. Nah, yang kedua itu bicara tentang tempat. Ya. Jadi penyembahan itu bukan bicara tentang tempat, gitu. Tetapi bicara tentang pribadi. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Artinya semua kutuk kita, semua masalah kita, setiap dosa kita, setiap masa lalu kita ya, sudah selesai di atas kayu salib. Ya, sudah selesai di atas kayu salib. Keselamatan itu diberikan kepada kita. Keselamatan itu diletakkan kepada kita. Shalom itu diletakkan kepada kita. Pada saat Yesus mati di kayu salib dan kita menyatakan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka shalom itu, keselamatan itu ada di dalam diri kita. Yang jadi masalah adalah bahwa kita juga merespon keselamatan itu. Kita merespon janji-janji Allah yang sudah dinyatakan pada kita. Respon kita adalah dengan kita percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dibaptis, tetapi juga kita mengaktualisasikan keselamatan kita dengan perbuatan kita. Artinya dengan perbuatan kita, kita memuliakan Allah, dan perbuatan kita adalah merespon ya, keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Nah, kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah akses, ya, adalah akses kita untuk kita kembali kepada Bapa. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita melihat Kejadian 2 ayat 7 sampai 8, kita kembali ke saat Adam jatuh di dalam dosa. Kita lihat di sini Kejadian 2 ayat 7 sampai 8. Maka Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas kehidupan kepada hidungnya sehingga manusia itu menjadi hidup. Kemudian Tuhan Allah membuat sebuah taman di timur di Eden, di sana yang menempatkan manusia yang diciptakannya itu. Kekasih Tuhan, manusia awalnya hidup di dalam kemuliaan. Manusia hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah. Tetapi kehidupan kekekalan yang dinikmati manusia Adam ini kemudian tidak direspon sempurna oleh Adam, sehingga dia jatuh di dalam dosa. Nah, pada saat jatuh di dalam dosa,
Tuhan Allah mengusir manusia itu keluar dari Taman Eden untuk menggarap tanah yang darinya itu ia jadikan. Jadi kemuliaan yang pernah Adam merasakan pada saat dia jatuh di dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden. Tetapi yang kita lihat di sini, saya sampaikan pada Bapak Ibu adalah bahwa roh Allah, ya, roh Allah yang sudah mundur, tetapi roh Allah itu masih bisa dirasakan oleh manusia. Ya. Roh Allah itu masih bisa dirasakan oleh manusia. Roh Allah itu masih bisa suaranya masih bisa didengar oleh manusia. Pada saat Kain dan Habel mengalami masalah, ada suara Tuhan, ya, yang menegur Kain. Ya. Artinya apa? Roh Allah itu masih bersuara. Roh Allah itu masih bisa berbicara kepada manusia. Adam masih, waktu Adam jatuh di dalam dosa, pada saat Adam belum jatuh di dalam dosa, dia selalu merindukan untuk bertemu dengan Allah. Dia masih bisa bertemu muka dengan Allah. Tetapi begitu Adam jatuh di dalam dosa, dia takut terhadap Allah. Dia menghindari Allah. Dia sembunyi di balik semak-semak karena dia tahu dia tidak layak lagi pada Tuhan. Tetapi Tuhan saat Adam jatuh di dalam dosa, Allah mencari si Adam. Kamu di mana? Bukan karena Allah itu tidak mengetahui di mana keberadaan Adam, tetapi Allah mencoba untuk membawa Adam di dalam pertobatannya. Tetapi Adam cuma mencari alasan. Ya. Ini yang membedakan. Roh Allah masih bisa didengar oleh Adam walaupun dia sudah jatuh di dalam dosa. Artinya dalam kondisi sekarang ini kita pun juga bisa mendengar suara Allah lewat Roh Kudusnya. Ya. Kita masih bisa mendengar, kita masih bisa merasakan hadirat Allah. Ya. Walaupun kita itu manusia yang berdosa. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Yesus yang sama, Kristus yang sama ada di dalam diri saya, ada di dalam diri Bapak Ibu. Artinya Kristus yang sama pula ada di dalam diri setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Yesus yang sama ada di dalam diri Benny Hinn. Yesus yang sama ada di dalam diri pendeta-pendeta besar yang ada di Indonesia. Yesus yang sama ada di dalam diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Yesus yang sama ada di dalam diri setiap jemaat kita. Yesus yang sama. Artinya kuasa dari Yesus yang sama pun juga kita bisa rasakan. Hadirat Yesus yang sama pun juga kita bisa rasakan. Ya. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, Adam yang sudah jatuh di dalam dosa, dia masih bisa mendengar suara Allah. Tetapi responnya menjadi berubah. Karena dosa yang dilakukan, responnya menjadi berubah. Yang selama ini dia hidup bergaul akrab dengan Allah, dia kemudian mendengar suara Allah, mendengar langkah-langkah Allah, dia takut untuk bertemu dengan Allah. Dia merasa tidak layak ketemu dengan Allah. Karena tahu dia melakukan satu dosa. Karena dia tahu dia melakukan satu kesalahan. Maka dia bersembunyi. Ya. Dia bersembunyi. Respon terhadap panggilan Allah tidak ditanggapi secara positif. Tetapi dia kemudian mencari alasan. Hal yang sering terjadi pada diri setiap manusia adalah kita sering mencari alasan. Kita sering mencari pembenaran. Walaupun kita kadang sebenarnya jauh lebih membutuhkan sekedar alasan-alasan seperti itu. Kita jauh lebih membutuhkan hadirat Allah di dalam diri kita. Kematian Yesus memiliki satu hal yang sangat penting buat kita, adalah akses kita langsung kepada Bapa. Kalau dulu di dalam Perjanjian Lama orang mau ke ke bait suci, ya, mereka dibatasi karena hanya imam
yang boleh masuk ke bait suci. Ya. Tirai di bait Allah pada saat Yesus mati itu terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Artinya campur tangan Allah dari atas itu yang membuka tirai itu. Kalau campur tangan dari manusia itu membukanya dari bawah ke atas itu. Tetapi karena campur tangan dari Allah, maka tirai itu terbelah dari atas ke bawah. Artinya apa? Setiap kita bisa masuk di dalam penyembahan kepada Bapa, dan kita dilayakkan untuk menyembah Bapa tanpa ada tirai, tanpa ada halangan, tanpa ada status yang kita harus pikul, kita harus jadi imam dulu, kita harus harus mengkuduskan sedemikian rupa. Tetapi di dalam keberdosaan kita, dalam ketidaklayaan kita, kita bisa datang kepada Tuhan. Dan di sini kita perlu sampaikan bahwa Tuhan bukan hanya menjadi penghibur, tetapi Tuhan menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang saya bawa kepada tamu saya, rekan saya, ya, datang kepada kami, saya bawa kepada mereka. Jangan nyari penghiburan. Kalau nyari penghiburan, kita bisa datang ke diskotik, kita bisa datang ke kafe, cari hiburan di sana, kita bisa nonton bareng-bareng, kita dapat hiburan. Tapi setelah itu kita nggak akan damai sejahtera lagi. Masalah akan ada di dalam diri kita. Tetapi kita datang kepada Tuhan, bukan untuk hanya mencari penghiburan, bukan hanya mencari penghiburan, tetapi kita mencari penolong, ya, penolong yang sejati. Penyembahan menjadi urusan hati yang telah disucikan oleh darah Yesus. Setiap kita, Bapak Ibu, sudah disucikan, hidup kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Sehingga penyembahan yang benar adalah urusan hati kita. Ya. Bukan bahasanya, tetapi hati kita. Jadi penyembahan di dalam roh itu bicara tentang hati kita yang secara tulus, secara totalitas nyembah Allah dengan kerelaan kita, dengan hati kita, dengan cinta kita, dengan kasih kita kepada Allah. Ya. Kadang tidak perlu banyak kata-kata di dalam penyembahan kita, tapi Tuhan sudah bisa melihat hati kita yang sangat mengasihi Tuhan, hati kita yang sangat mencintai Tuhan. Markus 12 ayat 30. Ya. Markus 12 ayat 30. Kita coba lihat sebelum kita akhiri sharing firman kita ini. Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kekasih Tuhan, firman Tuhan kita ini khususnya di Markus 12 ayat 30 mengajak kita di dalam penyembahan kita, dengan kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, kita menyembah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Berbeda dengan orang-orang Farisi yang cuman kelihatannya di muka dia nyembah padahal enggak, hatinya jauh daripada Tuhan. Yang Tuhan perlukan dari diri kita adalah bagaimana kita memberikan semua hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana restorasi itu bisa terjadi? Yang pertama, mendapatkan pengajaran dan mengajarkan yang sesuai firman. Kita harus terus mendapatkan pengajaran yang benar. Ya, mendapatkan pengajaran yang benar. Bagaimana pengajaran yang benar itu? Pengajaran yang dilandaskan pada firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Bukan dari cara berpikir orang, bukan dari analisis orang, bukan dari pendapat-pendapat orang, tetapi pendapat Alkitab, pendapat firman. Dan itulah yang kemudian diajarkan kepada jemaat kita, diajarkan kepada pengerja-pengerja kita, yang semuanya adalah sesuai dengan firman.
Yang kedua adalah Alkitab adalah kebenaran dan tidak pernah salah. Kita harus tahu Alkitab adalah benar dan tidak pernah salah. Yang ketiga, kita jalankan power. POWER, POWER, P-nya pray and praise, pujian. Setiap hari lakukan, punya waktu-waktu khusus untuk melakukan pujian dan penyembahan. Pujian, pray and praise, doa dan pujian, doa dan pujian. Orientasi kita kepada Tuhan. Orientasi kita kepada Yesus. Bukan kepada satu pribadi, bukan pada satu personil, bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada kekayaan kita, bukan kepada kepentingan kita, bukan kepada kedudukan kita, tetapi orientasinya kepada Yesus, mutlak kepada Yesus. W-nya worship, nyembah. Kita punya waktu-waktu yang nyembah, kita duduk diam benar-benar dengan segala kekuatan kita, dengan segala akal budi kita, dengan segala hati kita nyembah. Ya. Tidak perlu dengan banyak kata-kata, kita hanya mencurahkan hati kita. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, aku mencintai Engkau. Tuhan, aku mengucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur untuk kehidupan. Ucapan syukur terus keluar. Enya endure. Kita memiliki firman. Kita memiliki firman yang tidak pernah salah. Kita baca firman. Kita ajarkan firman yang benar. Kita mendapatkan pengajaran firman yang benar. R-nya adalah refill. Kita mau untuk kita diisi terus, diisi terus, diisi terus, diisi terus. Di dalam di dalam setiap kegiatan kita meluangkan waktu seminggu sekali. Kita mendengarkan pengajaran yang benar. Kita membaca pengajaran-pengajaran yang sudah diberikan kepada kita. Diisi kembali, diisi kembali. Agar kita bisa menjadi kuat, agar kita bisa menyanyikan lagu yang tadi disampaikan oleh Pak Hendra Halim, senior saya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, menyembah Tuhan. Hidup kita, ya, selama kita hidup, ya, kita hidup untuk Allah, kita hidup untuk Tuhan, kita hidup untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga hati kita itu akan terus tetap menyembah. Hati kita terus memiliki puji-pujian di dalam hati kita. Bangun tidur kita selalu memiliki waktu untuk menyembah Tuhan. Kekasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mendapatkan satu tempat yang luar biasa di komunitas ini. Pengajaran yang benar. Dan kita saatnya juga mengajarkan sesuatu yang benar yang kita sudah pernah dapatkan. Bapak Ibu tahu bahwa Alkitab tidak pernah salah. Dan kita memiliki power di dalam kehidupan kita. Kita memiliki pujian, doa dan pujian. Kita memiliki orientasi yang jelas kepada Tuhan. Orientasi kita kepada Allah untuk melayani Allah. Kita selalu punya worship, punya waktu-waktu yang seperti ini untuk worship. Setiap pagi komunitas ini memberi ruang untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita memiliki endurance. Ada firman di dalam diri kita sehingga menjadi daya tahan untuk kita supaya kita menghadapi dunia ini, menghadapi setiap masalah kita, menghadapi tantangan kita tidak pernah takut, kita tidak pernah gentar, kita tidak pernah khawatir, tetapi kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan Yesus. R-nya, mari Bapak Ibu kita selalu refill, isi kembali, isi kembali. Rohani kita memiliki kebutuhan untuk diisi kembali. Rohani kita memiliki kebutuhan tidak hanya kebutuhan jasmani saja, kesenangan duniawi saja, tetapi roh kita memiliki kebutuhan untuk terus diisi dengan firman-firman Tuhan yang benar. Itulah restorasi kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk setiap hamba-Mu yang boleh bersama-sama dengan kami di komunitas GWG ini, Tuhan. Berkati setiap kami, berkati pelayanan setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini. Berkati keluarga-keluarga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memiliki kehidupan dan Engkau pula yang terus akan mencurahkan berkat-berkat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.